everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hostile Forces. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Di adegan pembuka, kita diperkenalkan dengan Mickey, seorang pensiunan tentara yang sedang berlibur bersama keluarganya. Ia membawa kedua anaknya, Jack dan Jane, ke rumah saudaranya, Noah, yang terletak di hutan belantara Amerika. Selama perjalanan, mobil dikemudikan oleh istrinya, Sophie, yang baru saja keluar dari dinas militer. Mereka berharap bisa menikmati liburan santai jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, setibanya di sana, suasana tidak sesuai harapan, terutama bagi Jane. Rumah Noah terlihat berantakan dan sengaja dibiarkan kotor. Mickey mencoba tetap berpikir positif, mengira Noah mungkin sedang mabuk berat. Bau busuk dari sisa makanan yang berserakan membuat Jack dan Jane enggan masuk. What's wrong with it? You really are. Saat memeriksa rumah, Jane menemukan berbagai foto dan artefak militer keluarga mereka. Ia merasa bangga mengetahui bahwa ayah, kakek, hingga kakek buyutnya pernah bertugas di militer. Bahkan Noah sendiri adalah seorang prajurit. Mickey pun teringat, itulah alasan ia dulu memilih jalan yang sama. Hingga akhirnya menjadi bagian dari pasukan khusus yang ditakuti 9 negara besar. Generations. Almost there. Malam harinya, Jane mengeluh kepada orang tuanya bahwa ia tidak menyukai tempat liburan itu. Mickey mencoba menasihati agar anak-anaknya tetap bersyukur, meski ia tahu mereka sebenarnya lebih menginginkan liburan di pantai atau pegunungan. Sebagai seorang yang baru saja pensiun, Mickey ingin menghabiskan waktu di rumah Noah sebagai bentuk penghormatan pada warisan militer keluarganya. Okay. Jake! I'm just admiring. Keesokan paginya, Mickey mengunjungi makam ayah dan kakeknya di dekat rumah. Meski keduanya diakui sebagai tentara, pemakaman mereka berlangsung tanpa upacara kehormatan. Siang itu, ia merencanakan kegiatan unik, berlatih menembak. Mickey dengan sabar membimbing Jack, sementara tetap memperhatikan Sophie. Namun Jane tetap menolak ikut serta dan lebih memilih mengurung diri di kamar, melampiaskan kekesalannya dengan membentak ibunya yang mencoba menenangkan. Awesome firm. Really? And this cabin stinks. Your father is not. All you've done is complacent. I mean, you can't expect me to actually. Malam menjelang, Jack bingung ketika televisi di ruang tamu tidak mau menyala. Mickey mengeceknya dan segera menyadari bahwa TV itu hanyalah tipuan. Di baliknya, tersembunyi sebuah brankas berisi barang berharga, serta dokumen penting keluarga dari masa peninggalan yang selama ini disembunyikan demi keamanan. Tak lama kemudian, Jack menemukan sesuatu di bawah tempat tidur dan panik. Ia segera memanggil ayahnya. Mickey memeriksa kamar itu dan terkejut mendapati Noah terbaring tak bernyawa di sana. Keadaan yang ganjil itu membuatnya yakin keluarganya sedang dalam bahaya. Ia segera menyuruh Sophie dan anak-anak untuk bersiap meninggalkan rumah. Namun sebelum mereka sempat keluar, sebuah mobil mendekat dari ujung jalan, memaksa mereka kembali bersembunyi di dalam. Mickey memerintahkan keluarganya untuk tetap bersembunyi di dalam rumah sambil menunggu mobil asing itu pergi. Namun hingga siang hari, kendaraan tersebut masih terparkir di luar. Mickey dan Sophie pun terjaga sepanjang malam dengan senjata di tangan, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan semakin meningkat ketika sejumlah kendaraan tambahan tiba. Dari dalamnya, keluar 12 prajurit, orang-orang yang dahulu pernah bertugas bersama Mickey. Mereka mengaku datang untuk mencari barang-barang berharga dan warisan keluarga Mickey, dan memberinya waktu untuk menyerahkan semua itu. We caught the prick stealing from. Menyadari ancaman yang dihadapi, Mickey dan Sophie menyusun strategi untuk melindungi keluarga sekaligus mencegah para prajurit meninggalkan tempat itu dengan mudah. Namun, rumah besar tersebut dijaga ketat, sehingga percobaan melarikan diri bisa berujung fatal bagi keluarganya. Kesempatan baru muncul ketika seorang prajurit lengah.
Mickey segera memanfaatkan momen itu, memimpin Sophie, Jack, dan Jane keluar sambil membawa 2 tas berisi peninggalan keluarga. Meski begitu, liburan yang mereka rencanakan berubah menjadi mimpi buruk. Mereka tidak bisa meninggalkan kawasan tersebut. Mickey akhirnya membawa keluarganya masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk bersembunyi. Para prajurit butuh waktu hampir 1 jam untuk menyadari bahwa Mickey sudah pergi. Sementara itu, ia berhasil menemukan tempat aman untuk beristirahat dan menyembunyikan kedua tas berharga itu. Di sisi lain, para prajurit menggelar pertemuan rahasia di hutan. Mickey, yang mengintai dari kejauhan, menyaksikan sendiri bagaimana pemimpin mereka, seorang pria dingin bernama Cain, mengancam seorang prajurit yang dianggap tidak disiplin. Awalnya, yang lain menertawakannya, hingga akhirnya seorang anggota bernama Franco benar-benar melukai prajurit tersebut atas perintah Cain. Seketika, suasana berubah mencekam, membuat semua orang paham bahwa Cain tidak bisa dianggap remeh. Mickey kembali ke keluarganya dan menjelaskan bahwa mereka belum bisa pulang. Ia sadar, satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman itu adalah dengan menghadapi mereka satu persatu. Saat para prajurit berpencar untuk memperluas wilayah pencarian, Mickey mulai bergerak diam-diam di antara pepohonan. Ia sempat berhadapan dengan seorang prajurit ahli kamuflase. Namun, berkat pengalamannya, Mickey berhasil menyingkirkan lawannya secara senyap. Setelah itu, ia mengambil radio komunikasi dan menjawab Cain, memberi kesan bahwa jumlah pasukan mereka kini berkurang. Field, report like... Run, because we're coming. Sementara itu, Jack yang ingin membantu ayahnya berusaha membawa senjata meski belum berpengalaman. Sophie mencoba menghentikannya, dan untunglah Mickey kembali tepat waktu sebelum Jack benar-benar ikut campur. Sit down. Bad. You do. Malam pun tiba, dan Mickey mengajak keluarganya beristirahat, meski mereka masih dibayangi kecemasan. Namun di dalam hati, Mickey sudah mantap. Ia akan kembali ke hutan, memburu satu persatu mantan rekan seperjuangannya yang kini berubah menjadi ancaman bagi keluarganya. Jack akhirnya memutuskan untuk menemani ayahnya karena Jane terus-menerus diliputi rasa cemas. Sementara itu, Mickey bergerak dengan tenang dan tersembunyi layaknya seorang pemburu terlatih. Sophie tidak lagi mampu menahan Jack untuk tetap tinggal. Jack khawatir dengan keselamatan ayahnya. Malam itu, Mickey berhasil melumpuhkan salah satu prajurit. What was that? Yeah, shoot. Keesokan harinya, pasukan Cain menemukan rekannya yang sudah tergeletak. Angka 9 yang terukir di dada membuat Cain dan para prajuritnya khawatir, pertanda bahwa kini hanya 9 orang dari mereka yang tersisa. Cain segera memerintahkan pencarian yang lebih ketat. Jack terus menyusuri hutan, berusaha menemukan ayahnya. Sementara itu, Mickey beristirahat sejenak di tepi sungai kecil, membasuh wajahnya. Namun kenangan kelam dari masa dinasnya di Afghanistan kembali menghantuinya. Ia mengingat saat salah satu rekannya bertindak brutal terhadap warga sipil, menyisakan hanya seorang perempuan dan anaknya. Mickey mencoba menghentikan tindakan itu, tetapi dianggap sebagai pengkhianat. Peristiwa itu meninggalkan luka batin yang mendalam, terutama karena ia gagal menyelamatkan perempuan tersebut. Kini, 2 mantan rekannya dari masa itu, Cain dan Franco, kembali hadir sebagai musuh yang memburunya. Dipenuhi murka sekaligus rasa bersalah, Mickey kembali menjatuhkan salah satu anak buah Cain. Tak lama kemudian, ia menghadapi prajurit lain. Dengan kecerdikannya, Mickey menggunakan tubuh lawan sebagai tameng, lalu memanfaatkan momen untuk melumpuhkan prajurit berikutnya dari belakang. Do it, day bags. Ketika berhadapan dengan seorang prajurit wanita, Mickey memilih tidak menggunakan senjata api.
Meski lawannya memiliki kekuatan fisik luar biasa, ia memilih bertarung tangan kosong. Pertarungan berlangsung lama, hingga akhirnya Mickey berhasil menjatuhkannya dengan menghantamkan tubuhnya ke batang pohon. Saat Cain dan kelompoknya tiba, mereka mendapati prajurit wanita itu sudah tidak bergerak. Mereka sadar kini berhadapan dengan lawan yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. What's the matter? Don't come back to your fun. Mickey kembali meninggalkan tanda angka 7, menegaskan bahwa pasukan Cain hanya tersisa 7 orang. Pencarian berlanjut hingga mereka hampir menemukan Jack. Untungnya, Mickey datang tepat waktu. Ia menyuruh Jack mengalihkan perhatian salah satu prajurit, sementara dirinya menghadapi prajurit lain yang sedang berjaga di dekat danau. Prajurit itu tidak menyadari Mickey bersembunyi di dalam air. Begitu momen tepat tiba, Mickey melakukan serangan mendadak. Pertarungan sengit terjadi, hingga akhirnya Mickey berhasil meraih pistol yang terendam di dasar danau dan menyingkirkan lawannya. Setelah itu, Mickey mengumpulkan senjata dari para prajurit yang telah dilumpuhkannya, lalu mencari Jack. Sementara itu, Sophie dan Jane semakin cemas karena keduanya belum juga kembali. Situasi semakin memburuk ketika seorang polisi menjebak Jack. Di saat bersamaan, Stan dan Franco berhasil menangkap Sophie serta Jane, lalu membawa mereka kembali ke rumah Noah. We'll find him, I promise. Please don't hurt us. It's yours. My daughters. Mickey berhasil menyelamatkan Jack, namun ia segera mengetahui bahwa Sophie dan Jane telah diculik. Situasi semakin buruk ketika Cain menunjukkan niat jahatnya terhadap keduanya. Mickey murka, lalu menghadapi prajurit yang sempat menyerang Jack sebelum bergegas menuju kediaman Noah. Let him go. Last chance. Hands up. I'll kill. Di sisi lain, Stan sempat menentang rencana Cain untuk menyakiti Sophie dan Jane, namun amarah Cain membuatnya menyingkirkan Stan tanpa ragu. Tak lama kemudian, Mickey menghubungi mereka lewat radio, memperingatkan Cain agar tidak gegabah. Tetapi Cain dan Franco sama sekali tidak mengindahkan peringatan itu. Hal tersebut membuat Mickey semakin geram, hingga ia melumpuhkan 2 anak buah Cain dalam perjalanannya menuju rumah Noah. Ketika Mickey tiba, Cain terkejut dengan pergerakan cepatnya yang sulit diprediksi. Cain dan Franco lalu membawa Sophie dan Jane keluar sebagai tawanan. Mickey mencoba berunding, berjanji akan menunjukkan tempat ia menyembunyikan tas-tas berharga keluarganya. Namun Cain hanya bersedia melepaskan 1 orang sebelum Mickey menyerahkan harta tersebut. Dengan berat hati, Mickey memilih untuk membebaskan Sophie, meskipun itu berarti Jane tetap berada dalam genggaman Cain. David, you let... Baby needs you, okay? Mickey tetap berusaha tenang. Dia mengarahkan Sophie agar segera kembali ke tempat persembunyian, di mana Jack menunggu. Begitu Sophie pergi, Cain memerintahkan Franco untuk mengikuti Mickey menuju lokasi tas-tas pusaka. Dalam perjalanan melalui hutan, Franco terus mencoba memprovokasi Mickey dengan kata-kata sinis. Where are they? Sementara itu, Cain membawa Jane kembali ke rumah dan memperlakukannya dengan kasar. Akhirnya, Mickey dan Franco tiba di lokasi yang dimaksud, dan Mickey segera memperlihatkan tempat ia menyembunyikan harta pusaka keluarganya. Namun, ketika Franco mulai lengah, Mickey justru berbalik dan melawan dengan penuh amarah. Emosi Mickey memuncak, terbawa oleh trauma lama atas perlakuan Franco padanya semasa mereka bertugas di Afghanistan. Di sisi lain, Jane dengan ragu menuruti ajakan Cain dan duduk di pangkuannya. Meski jelas terlihat bahwa ia merasa tidak nyaman, pertarungan Mickey dan Franco berlangsung sengit. Namun hanya dalam hitungan detik Mickey berhasil membalikkan keadaan. Keahlian dan pengalaman tempurnya membuat Franco tak mampu bertahan. Pertarungan berakhir ketika Mickey menjatuhkan Franco hingga tak lagi sanggup bangkit.
Sementara itu, Jane berhasil mengecoh Cain dan mencoba melarikan diri. Namun Cain segera mengejarnya dan kembali berhasil menangkapnya. Saat itu Mickey tiba, memaksa dirinya menghadapi Cain demi menyelamatkan Jane. Cain yang murka karena merasa dipermalukan oleh Jane dan kehilangan Franco langsung meluapkan amarahnya. Ia menyerang Jane, membuat Mickey semakin berang. Pertarungan pun pecah antara Mickey dan Cain. Cain lebih muda dan bertenaga, sehingga Mickey sempat kewalahan. Pada momen kritis, Cain berhasil menjatuhkan Mickey dan mengacungkan pistol ke arahnya. Mickey hanya bisa pasrah ketika nyawanya hampir berakhir di tangan mantan rekannya itu. Namun, tepat sebelum Cain menekan pelatuk, Sophie muncul dan melepaskan tembakan yang mengenai dada Cain dari belakang. Cain terhuyung, membuat Mickey segera memastikan lawannya benar-benar tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Jane yang sempat pingsan terbangun dan terkejut melihat semua yang terjadi. Setelah keadaan mereda, Mickey dengan penuh hormat mengurus jasad Noah. Ia menguburkannya sebagaimana mestinya. Akhirnya, Mickey mengungkapkan rasa syukurnya karena keluarganya tetap utuh dan selamat dari semua bahaya. Ia pun berjanji untuk menjaga keamanan mereka serta warisan keluarga yang begitu berharga. Kalau menurut kalian ini sudah cukup menegangkan, coba tebak siapa yang sebenarnya jadi dalang di balik semua ini? Tulis di komentar, lalu jangan lupa menonton video selanjutnya. Bag.